Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Despiani. Saya dari kelas Manajemen A1 dengan NPM 111251143. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi Indonesia dari tahun 2004 sampai 2024. Yang pertama ada periode inflasi tinggi di tahun 2004 sampai 2008. Tepatnya di tahun 2005, inflasi mencapai 17,11%. Penyebabnya karena adanya kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi untuk BBM tersendiri. Lalu ada harga BBM yang naik hingga 126%, dan untuk dampaknya pada harga barang dan jasa yang semakin meluas. Lalu di 2008 inflasi menginjak di 11,6%. Untuk penyebabnya itu adanya krisis finansial global, lalu kenaikan harga komoditas dunia, terutama minyak dan pangan. Untuk dampaknya adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, ada periode stabilisasi. Di periode stabilisasi ini ada di tahun 2009 sampai 2019. Lanjut, di sini ada inflasi terkendali. Untuk inflasi terkendali, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada rata-rata inflasi di 4-5% per tahun. Lalu ada Bank Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework atau ITF. Lanjut lagi ada target inflasi di 4% sampai 1%. Lalu yang terakhir ada kebijakan moneter yang lebih terukur. Selanjutnya ada di tahun 2013. Di tahun 2013 inflasi menginjak hingga 8,38%. Untuk di sini ada beberapa poin, yaitu kenaikan harga BBM subsidi di bulan Juni di tahun 2013, dan untuk poin kedua itu ada kenaikan BBM rata-rata di 44%. Selanjutnya, di sini ada periode pandemi dan pemulihan di tahun 2020 hingga 2024. Lalu, untuk periode pandemi dan pemulihan, tepatnya di tahun 2020, inflasi menginjak di 1,68%. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menekankan permintaan, lalu adanya inflasi terendah dalam 20 tahun ke belakang, dan yang terakhir adanya kebijakan suku bunga yang rendah. Selanjutnya ada di tahun 2021 hingga 2022. Di sini inflasi meningkat. Di tahun 2021 inflasi menginjak di 1,87%, dan untuk di tahun 2022 inflasi menginjak di 5,51%. Ini adalah inflasi tertinggi sejak 2015. Selanjutnya ada pemulihan ekonomi post pandemi, lalu ada gangguan supply chain global, hingga perang Rusia-Ukraina mempengaruhi pangan dan energi. Lanjut lagi, di sini ada di tahun 2023 hingga 2024 untuk status inflasi itu sudah stabil. Di 2023 inflasi itu di sekitar 2,61%, dan untuk 2024 proyeksinya di 2,5 hingga 3%. Lalu ada kebijakan Bank Indonesia yang ketat dan juga stabilisasi harga komoditas global. Lanjut, di sini ada beberapa faktor-faktor penyebab inflasi di Indonesia. Yang pertama ada cost and push inflation atau kenaikan BBM, tarif listrik, dan gangguan pasokan. Selanjutnya ada domain and pull inflation, yaitu peningkatan daya beli dan konsumsi. Selanjutnya ada imported inflation atau ketergantungan
pada impor, fluktuasi dan nilai tukar. Dan yang terakhir ada ekspektasi inflasi, yaitu psikologi pasar dan pelaku ekonomi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.